Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Agung, Mahkota Anthurium di Cantigi Channel. Nah, oke, untuk kesempatan hari ini kita mau membahas seputar jemani, teman-teman. Nah, kemungkinan banyak yang bertanya, kenapa di Mahkota Anthurium itu kok yang direview cuma aglonema. Nah, memang untuk kemarin-kemarin itu kita banyak tanian aglonema, jadi kita yang keluarkan aglonema. Dan untuk saat ini itu kita juga ada stok banyak jemani, ya kan. Nah, maka dari itu kita mau mereview beberapa tanaman, itu bagaimana cara perbanyakannya, terus bagaimana kita memilih jenis-jenis jemani, terus barang-barang apa saja yang layak untuk dikoleksi teman-teman di rumah. Nah, untuk kesempatan hari ini kita mau berbagi tentang masalah-masalah tersebut. Yang pertama kita mau membahas tentang karakter, teman-teman. Nah, biasanya di jemani sendiri itu yang paling dicari atau diminati oleh para pembeli yaitu jemani yang berkarakter. Jemani berkarakter itu sendiri ada yang berkarakter mangkok dan yang berkarakter kobra. Ada yang karakternya itu kuat dan ada yang karakternya itu cuma biasa-biasa saja. Jadi teman-teman harus tahu mana saja yang memang benar-benar yang layak untuk dikoleksi atau benar-benar layak disimpan atau diperbanyak. Nah, yang pertama kita ada ini, teman-teman ya. Ini mangkok grandpa atau mangkok broken heart. Itu memang satu jenis, itu ada dua nama ya teman-teman ya. Ini bisa disebut grandpa dan disebut broken heart. Nah, jemani grandpa ini sendiri itu karakter mangkoknya itu benar-benar sangat kuat sekali, teman-teman. Bahkan dari tekstur daunnya, tekstur itu dari bahan daunnya. Tekstur daunnya itu lumayan tebal, kaku, bulat dan kasar, teman-teman. Untuk tekstur daunnya. Dan karakter mangkoknya itu sendiri, dimana pada umur remaja nanti itu dia akan jauh lebih berkarakter lagi. Jadi termasuk ini barang-barang yang layak dikoleksi, teman-teman. Nah, untuk mempertahankan jenis grandpa ini sendiri itu biasanya teman-teman di jemani dengan perbanyakan split. Nah, perbanyakan split itu sendiri itu akan membawa sifat apa ya yang sama dengan induknya, beda dengan biji. Kalau dengan biji itu biasanya belum tentu sama karakternya dengan induknya. Nah, maka dari itu di Mahkota Anthurium biasanya untuk mempertahankan jenis yaitu dengan cara split. Nanti kita praktekkan langsung cara split. Ini jemani yang berkarakter. Terus ada lagi nih, ini jemani berkarakter juga, ini dari anakan Andromeda atau dari biji Andromeda. Nah, sebenarnya sama, teman-teman, kalau dilihat dari bentuk daunnya. Tapi di jemani grandpa ini sendiri itu lebih bagus dibanding yang ini, karena dia untuk tekstur daunnya itu berbeda. Nah, kayak ini ya, serat-seratannya juga berbeda, teman-teman. Harganya pun juga berbeda. Kalau di jemani grandpa itu jauh lebih mahal daripada jemani yang dari biji ini. Nah, terus dari bahan daunnya, dari tekstur daunnya itu ini tipis karena ini dari biji ya, teman-teman ya. Nah, biasanya untuk teman-teman lebih memilih ke mangkok grandpa walaupun harganya itu jauh lebih mahal di grandpa. Nah, untuk contoh jadinya, teman-teman ya, contoh jadinya itu kayak ini. Ya, sebenarnya untuk di jemani sendiri itu ada contoh jadinya, ini kayak gini. Nah, ini contoh jadinya untuk grandpa, teman-teman. Contoh jadinya, jadi dia tekstur daunnya itu memang benar-benar sangat bagus, teman-teman. Nah, ini
dia tengahnya itu dia lebih curly, terus karakter mangkoknya dia jauh lebih kuat, terus bahan daunnya atau tekstur ketebalan daun ini sendiri itu jauh lebih tebal dibanding dengan tanaman yang lainnya. Ini contoh untuk Grandpa. Dan ada lagi ini contoh besarnya yang dari anakan Andromeda juga. Nah, ini juga berkarakter teman-teman, berkarakter, tapi ini daunnya itu jauh lebih tipis dibandingkan dengan mangkok Grandpa. Nah, ini untuk kecilnya dan ini untuk yang besarnya. Jadi kayak gini jadinya. Nah, bagaimana cara mempertahankan jenis ini sendiri, yaitu tetap seperti biasa, itu dengan cara split. Jadi dengan cara split itu nanti sifat dan karakternya itu akan sama dengan induknya. Beda dengan kalau kita menggunakan biji atau tongkolnya, itu nanti untuk apa namanya karakter daunnya itu nanti akan jauh berbeda dengan karakter induknya. Rata-rata jadi itu bahkan 5-10% itu sudah paling banyak yang bisa sama dengan induknya. Nah, untuk kesempatan kali ini itu kita mau apa namanya perbanyakan split biar terah atau karakteristiknya sama dengan induknya. Pertama kita mau split tanaman Rasputin, mangkok Rasputin ya teman-teman ya. Jadi nanti tanaman-tanaman yang sudah rusak atau yang memang sudah tidak roset atau ibaratnya belum kurang layak dikoleksi, maka kita split terlebih dahulu karena daunnya kurang roset. Nah, oke, untuk pembahasan masalah karakter dan mungkin sekian. Terus kita membahas bagaimana cara perbanyakannya biar sama dengan induknya teman-teman. Nah, untuk kali ini itu kita ada mangkok Rasputin. Nah, itu saya biar mendapatkan jenis yang sama ini itu akan mensplit tanaman ini. Nanti memang mangkok Rasputin ini sendiri karakter daunnya bila mana dia sudah ke atas, mangkoknya dia akan jauh lebih kuat. Contohnya ini, dia seratan daunnya itu dia kasar, terus daunnya juga tebal, karakter mangkoknya dia juga kuat, bahkan dia jauh stabil dibanding mangkok-mangkok yang lainnya. Oke, kita mulai saja langsung. Ini kita langsung mulai penyempritan. Yang pertama-tama, kalau di Jemani sendiri itu memang ada angkat induk, tapi karena Jemani itu lebih kuat atau lebih tahan bonggolnya, maka kita bongkar saja tanaman ini untuk apa namanya meminimalisir resiko, yaitu resiko biar setiap batangnya atau setiap nanti bonggol yang kita split itu nanti biar dapat akar. Nah, itu untuk apa namanya mengatasi resiko tersebut. Nah, maka kita harus apa namanya bersihkan dulu ya, bersihkan. Nah, setelah itu kita pilih. Jadi kalau di Jemani itu tidak harus memakai mata tunas, tapi kalau di aglonema itu harus memakai mata tunas. Jadi ini setiap bonggol nanti yang kita potong nanti bisa tumbuh dengan apa namanya dengan normal, walaupun dia tidak menggunakan mata tunas. Nah, untuk yang pertama, oke, kita menggunakan daun pancing terlebih dahulu. Kita ambil satu sampel yang menggunakan daun pancing. Ini beda ya teman-teman ya, beda kalau setiap apa namanya tanaman itu berbeda-beda. Kalau di aglonema itu ruas per ruas, kalau kita mainnya yang penting akarnya itu cukup saja teman-teman. Nah, cukup. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini yang daun ini kita hilangkan karena tadi yang pas kita potong enggak pas. Nah, ini yang kita tanam teman-teman. Terus kita kan mau perbanyakan lagi, yaitu kita potong lagi.
masih bisa ini teman-teman, masih bisa, nanti masih bisa dipotong. Bahkan yang atasnya sama seperti aglonema juga, ini tidak memakai akar pun juga tidak masalah itu. Terus kita potong lagi di sini, jadi yang atas kita tidak menggunakan akar. Nah, di mahkota anthurium sendiri itu selalu berani beresiko untuk perbanyakan. Nah, ini tidak menggunakan akar ya teman-teman ya. Nah, sama nanti dia akarnya nanti tergantung medianya. Jadi ada media yang cepat menumbuhkan akar, itu juga ada sendiri teman-teman. Nah, ini seperti ini. Nah, dalam penanaman sendiri itu nanti bila mana teman-teman mau mau aman, pastikan media untuk penanaman jemani yang kita split itu benar-benar pas untuk splitan teman-teman. Tidak semua semua media cocok. Jadi nanti di mahkota anthurium sendiri itu sudah meracik media yang benar-benar pas untuk cacahan juga. Ya, ini kita hilangkan saja daun ini. Nah, kita hilangkan daun ini. Nah, terus kita menggunakan satu saja. Nah, ini kayak gini. Jadi ini 1, 2, 3. Kita dapat 3 teman-teman. Nah, terus setelah itu kita tanam menggunakan media super mahkota anthurium. Nah, ini media supernya teman-teman. Nah, untuk media super itu komposisinya yaitu package oven, kelenteng oven, dan sekam fermentasi. Nah, fungsinya apa? Fungsi dari media super mahkota anthurium ini sendiri yaitu mempercepat pertumbuhan akar, mempercepat pertumbuhan tunas, dan menstabilkan daun, pertumbuhan daun, dan kesehatan daun. Nah, itu kita langsung saja kita menggunakan media super mahkota anthurium. Jadi mahkota anthurium ini sendiri itu tetap menggunakan produknya sama yang nanti akan kita jual. Kita buka dulu medianya. Nah, medianya kita buka, terus kita tuangkan secukupnya saja. Jadi ini di mahkota anthurium sendiri kondisi kondisi medianya itu memang kita bikin lembab dari teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau order nanti biasanya tiba sampai di rumah kondisi itu sudah lembab, jadi aman langsung digunakan. Nah, kayak gini kita tuangkan. Nah, setelah itu terus kita kasih pot. Nah, untuk ukuran pot ini sendiri teman-teman, nah ini ada beberapa ukuran pot ya teman-teman ya. Ada ukuran besar, ada ukuran kecil. Nah, nanti disesuaikan dengan akar. Jadi kalau misalnya teman-teman itu mau menggunakan pot, itu dilihat akarnya. Kalau misalnya akarnya sedikit, pot tidak perlu besar-besar. Jadi nanti disesuaikan dengan potnya. Contohnya ini. Nah, ini dia akarnya jauh lebih banyak, maka kita menggunakan pot ukuran 12 yang cukup untuk untuk menanam akarnya. Nah, seperti ini. Terus kita isi sedikit demi sedikit. Nah, sedikit demi sedikit seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau diusahakan itu kita pukul-pukul kayak gini biar rongga-rongga di akar atau rongga-rongga ini yang tidak, biar terisi penuh. Itu kayak gini teman-teman. Nah, kayak gini. Terus kita isi lagi. Nah, media ini sendiri itu sangat cocok di berbagai tempat, mau di cuaca daerah yang cuacanya panas maupun cuacanya dingin. Ini memang benar-benar sudah kita racik, kita komposisi, dan kita teliti ya kan, kita praktekkan. Nah, jangan lupa nanti bekas hasil hasil potongan itu kita kasih bakterisida. Kalau bisanya saya menggunakan antrakol teman-teman. Nah, kayak gini antrakol. Nah, antrakol ya kan, kalau sudah nanti kita siram selanjutnya kalau selang sekitar 2 jam 3 jam. Terus nanti kita hasil potongannya kita antrakol lagi. Kita antrakol saja. Nah, bedanya kalau saya di jemani itu tidak menggunakan lem penutup. Karena di jemani sendiri itu
batangnya atau batang yang kita sepit itu sudah kuat untuk menopang daun-daunnya, tidak cepat busuk juga, jauh lebih aman dibanding dengan aglonema. Nah, terus ini kan misalnya akarnya terlalu panjang, maka kita belokkan saja biar cukup lah potnya. Nah, kayak gini kita belokkan, terus kita isi dengan media. Tetap sama, kita isi dari sedikit demi sedikit, kita isi saja terus sampai nanti ini padat. Jadi usahakan nanti dalam dalam pengisian media itu yang dipadatkan tuh pinggir, jangan tengah teman-teman, sama seperti dengan aglonema juga. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu nanti kita siram kocor juga. Nah, terus yang ini teman-teman, nah untuk yang paling pucuk atau yang paling atas tidak bawa akar itu Mahkota Anthurium juga menyediakan media kelenteng cuma pakai kelenteng fermentasi dan pakai oven saja. Nanti bisa digunakan. Contohnya juga sama, ini kayak gini teman-teman ya, kelenteng ovennya ini khusus kelenteng oven dan pakis. Nah, kita gunakan karena kelenteng itu juga sangat baik untuk menyimpan kadar air, karena yang tidak memakai akar itu harus dipersiapkan atau jangan sampai tanaman itu dehidrasi, jangan sampai kekurangan air. Nah, kayak gini udah cukup. Nanti selang sekitar 2-3 bulan ini akarnya sudah mulai tumbuh dan tunarsanya juga mulai tumbuh. Nah, dalam dalam perawatan biasanya untuk untuk yang potongan-potongan kayak gini itu kalau bisa teman-teman, kalau bisa dihindarkan dari sinar matahari secara langsung. Kalau syukur-syukur di rumah teman-teman itu ada kandang sungkup, disungkup atau diteduhkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari selama pasca proses pemotongan. Nah, nanti di Mahkota Anthurium sendiri itu ada ada media yang memang benar-benar pas sebenarnya. Jadi penopang pertumbuhan tanaman, baik itu tanaman apapun, faktor yang paling utama kita mendapatkan hasil yang baik, yang bagus itu adalah di media tanam. Nah, media tanam itu sangat penting sekali karena media tanam tersebut adalah tempat tumbuh dan berkembangnya tanaman tersebut. Nah, terus ada beberapa contoh tanaman-tanaman hasil yang kita split teman-teman. Nah, ini ada mangkok grandpa yang dulu kita split ya teman-teman ya. Mangkok grandpa yang dulu kita split. Ini cuma bonggol saja teman-teman, tidak menggunakan daun pancing. Nanti bisa kita bongkar. Nah, kita bisa bongkar. Nah, ini cuma bonggol saja. Ini belum keluar akar ya teman-teman ya. Ini belum keluar akar karena kemarin dalam pemotongan itu baru sekitar berapa bulan ya, 1,5 bulan lah kayaknya. Ini baru setengah bulan, belum tumbuh akar baru. Nah, nanti kita mau praktekkan menggunakan media super Mahkota Anthurium biar bagus. Nah, ini nanti kita hilangkan saja akar-akarnya yang lama itu kita hilangkan saja, nggak masalah ini, karena dia sudah tidak berfungsi ya, ini sudah lonyot. Karena kemarin itu tidak menggunakan media super Mahkota Anthurium, jadi kondisinya kayak gini teman-teman. Kita berpraktek dengan media yang lain. Nah, setelah itu kita mau pindahkan ke media super Mahkota Anthurium biar biar lebih cepat akarnya, biar lebih cepat bertunas, muncul lah akarnya, itu akar-akar baru biar muncul. Nah, ini nanti akar-akar barunya biar lebih cepat muncul, kita menggunakan media super Mahkota Anthurium, kita ganti. Nah, nanti selang beberapa bulan, nah itu baru kita pisah dari bonggolnya. Nah, ini contohnya kayak gini. Nah, jangan lupa nanti dalam setiap kali kita mengganti media itu
di penyiraman. Nah, oke, untuk kali ini kita mau memisah rumpun. Nah, ini contoh-contohnya ini. Nah, ini akarnya sudah sehat. Nah, ini kayak gini teman-teman ya. Akarnya udah gondrong dan ini sudah siap dipindah ke pot yang lebih besar. Nah, nanti kita cari pot yang lebih besar lagi. Biar biar pertumbuhannya itu jauh lebih normal. Nanti akarnya biar banyak dan biar normal. Nah, kita menggunakan media super mahkota Anthurium, kita ganti semua. Nah, biar nanti untuk barang-barang kontes itu kita rawat mulai sejak dini teman-teman, biar mendapatkan hasil yang bagus. Jangan lupa dalam proses pemadatan media itu yang diusahakan tetap yang pinggir. Dan untuk penanamannya sendiri diusahakan kalau jemani itu rata dengan bibir pot teman-teman. Diusahakan rata dengan bibir pot agar supaya dia dalam tampilannya itu terlihat sangat bagus. Terus itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua itu bila mana nanti daunnya itu biar tidak nempel dengan media langsung. Nah, kita naikkan terlebih dahulu, setelah itu nanti kita sanggah dengan styrofoam. Nah, disanggah dengan styrofoam kayak gini, nah itu nanti biar tidak terkena media. Nah, diusahakan ya teman-teman ya, diusahakan nanti kayak gini teman-teman. Tetap ini lebih tinggi dari potnya dalam penanamannya. Nah, bila mana nanti ada akar yang keluar kayak gini, nanti tetap kita pendam dengan kayak gini. Kita timbun dengan media. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, dah. Nah, ini penanaman yang pas untuk Anthurium. Pastikan dalam penanaman tetap di tengah-tengah, nanti biar bisa untuk kontes teman-teman. Tidak usah ngerubah-ngerubah pot lagi. Kalau bila mana pengen menggunakan keramik, tinggal kita casing. Nah, ini contoh jadinya kayak gini teman-teman. Nanti setelah tumbuh dewasa kayak gini. Nah, untuk beberapa hal ya teman-teman ya, tetap jangan lupa bila mana teman-teman pengen mempunyai jemani yang berkarakter bagus, ya kan, itu carilah jemani-jemani yang berkualitas. Tidak semua jemani itu mempunyai karakter yang bagus, jadi cuma barang-barang tertentu. Terus untuk untuk mempertahankan terah yang bagus, kalau bisa diusahakan itu diseplit kayak seperti tadi ya teman-teman ya, diseplit aja, diseplit. Nah, setelah itu nanti hasil splitannya itu kita simpan, bonggolnya kita tanam lagi, karena bonggol yang sudah kita panen nanti bisa tumbuh tunas baru lagi. Nah, ini contoh-contoh hasil dari bonggol-bonggol yang kita teman-teman, yang kita split. Ini contohnya, ini nanti bisa disut ya, kameramen nanti bisa disut di akhir acara. Nah, dan untuk perawatannya sendiri, yaitu untuk perawatan penyiraman teman-teman. Penyiraman itu kalau misalnya di tempat yang sinar mataharinya cukup, itu sepanjang hari itu kena sinar matahari, setiap hari itu nanti disiram secara kabut atau dikabut semprot dengan sprayer. Itu setiap hari sekitar antara jam 2 jam 3 nanti disiram saja menggunakan sprayer. Dan untuk penyiraman kocor atau penyiraman dengan jumlah air yang sangat banyak nanti dilakukan sekitar 3 hari sekali teman-teman, untuk menjaga kelembapan media yang ada di dalam pot. Tapi untuk penyiraman di kabut itu diusahakan setiap hari untuk mendapatkan karakter-karakter yang sangat bagus. Nah, dan untuk pemupukannya sendiri teman-teman, pemupukannya dengan POC atau pupuk organik cair, itu biasanya mahkota Anthurium sendiri itu 3 hari sekali pada saat atau bareng dengan posisi penyiraman kocor. Jadi siram kocor terlebih dahulu, setelah itu baru dipupuk. Itu 3 minggu sekali. Dan untuk pestisida atau bakterisida
itu kita lakukan dalam waktu 2 minggu sekali. Jadi dalam 2 minggu sekali pasti kita rutin kita semprot untuk menghindari hama-hama yang ada di lingkungan. Contohnya kayak kutu, terus kayak penyakit-penyakit virus-virus tanaman, itu memang benar-benar harus dijaga dengan cara yaitu perawatan yang rutin. Dan untuk jemani sendiri sebenarnya yang cocok atau yang banyak sering digunakan yaitu menggunakan growmor, teman-teman. Growmor itu nanti kita berikan setiap 1 minggu sekali untuk menjaga pertumbuhan dan kesuburan media tanamnya. Nah, jangan lupa untuk teman-teman ya, untuk yang pengen mendapatkan hasil yang baik, ya kan, itu carilah media Anthurium jemani yang pas. Nah, Mahkota Anthurium sendiri itu menyediakan media super mahkota Anthurium yang berfungsi yaitu pertama, mempercepat pertumbuhan akar. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan tunas. Dan yang ketiga, menstabilkan pertumbuhan daun yang sehat. Dan untuk harganya sendiri yaitu untuk media super ini sendiri kita bandrol harga Rp50.000. Dan untuk beratnya itu sekitar 3-4 kg tergantung kondisi kelembapan media di dalam packingan. Nah, untuk harganya sendiri yaitu untuk ukuran segini itu kita bandrol harga Rp50.000. Nah, untuk kali ini itu yang Anthurium itu belum ada promo dulu, yang kita promo tetap media super khusus aglonema saja. Yang ini belum ada promonya. Nah, untuk pemesanan nanti bisa WhatsApp di nomor admin kita yaitu di nomor HP 083 823 777 186. Itu adalah kontak WhatsApp admin kita. Bagi yang pengen diskusi tentang masalah tanaman hias, baik itu nanti di perawatan, jenis dan lain-lain, nanti bisa hubungi nomor WhatsApp admin kita. Nah, oke, mungkin untuk kali ini cukup sekian review dari saya, yaitu perbanyakan jemani untuk mempertahankan jenis dan terahnya. Yang kedua yaitu pembahasan masalah karakter jemani. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya untuk mendukung Cantigi Channel. Terus cukup sekian. Bila mana ada kata-kata saya yang kurang sopan atau kurang berkenan di hati teman-teman Cantigi Channel, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.